Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Nice meet you again. Please join with our social media. Saya salut Bapak Ibu menembus hujan. Meskipun tadi hujan ibadah 3 begitu deras, tapi jemaat juga lumayan yang datang dan lebih banyak lagi yang ibadah 4. Saya memberikan apresiasi bagi saudara orang-orang yang luar biasa. Saya tidak lagi berdoa mengatakan hujan berhentilah dalam nama Yesus. Harusnya jemaat berkata begini, walaupun hujan aku tetap ibadah. Amin. Katakan, walaupun hujan aku tetap ibadah. Amin. Itulah iman yang benar. Ya, baik, hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan. Bagikan kasih Kristus. Bagaimana kita penting membagikan kasih Kristus yang kita terima dan kita bagi kepada sesama kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-22 sampai kepada ayat yang ke-25. Mari sama-sama kita membacanya dengan suara yang semangat. 1, 2, iya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Saudara, tulisan ini adalah dalam 1 Petrus 1 ayat yang pertama. Ini adalah tulisan daripada Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat yang di perantauan, kepada jemaat-jemaat yang di pendatang. Di 1 Petrus 1 ayat 1 dikatakan ini adalah kepada jemaat-jemaat yang sedang dikejar-kejar. Mereka tersebar di Galatia, di Pontus, di Asia Kecil, di Bitinia. Di berbagai tempat mereka di Kapadokia. Kapadokia itu Turki ya. Satu waktu pergilah ke Turki ya, naik balon terbang itu ada di sana ya, Kapadokia. Nah saudara, jemaat ini teraniaya. Jemaat ini orang-orang yang baru percaya Tuhan Yesus. Jemaat ini adalah orang-orang yang dulunya menyembah dewa-dewa, menyembah berhala-berhala, percaya Tuhan Yesus, dikejar, ditangkap, dianiaya. Mereka kelompok minoritas, mereka kelompok yang percaya, kelompok yang kecil. Rasul Petrus menguatkan mereka dengan pesan Tuhan kepada mereka, supaya mereka hidup dalam kasih persaudaraan. Ingat, kelompok kecil akan kuat kalau menyatu. Kelompok kecil akan kuat kalau mereka saling mengasihi. Nah, mereka ditekankan supaya mereka hidup dalam kasih persaudaraan sebagai anak-anak Tuhan. Ada 3 ciri kasih persaudaraan. Ada 3 ciri anak-anak Tuhan yang membagi kasih dengan benar. Ciri yang pertama kita akan belajar bagaimana anak-anak Tuhan membagikan kasih Kristus. Membagikan kasih Tuhan. Coba perhatikan apakah 3 ciri ini ada pada saudara. Yang pertama dikatakan adalah dengan tulus ikhlas. 1 Petrus 1 ayat 22a. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Jadi kita disucikan bukan karena taat berbuat baik. Kita disucikan bukan kita beramal. Kita disucikan bukan karena aku memberi kepada orang miskin. Usaha kita nggak bisa membuat kita suci. Usaha kita nggak bisa membuat kita kudus. Nggak bisa. Kita disucikan, kita dikuduskan hanya oleh karena darah Yesus. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana. Kita ditebus dengan benih yang tidak fana. Yaitu darah Yesus. Nyawa Yesus. Masih ingat lagu? Bukan dengan barang yang fana.
Kita ditebus dengan darahnya. Kita ditebus dengan yang mahal, darah Yesus. Bisa saya katakan hidupmu seharga darah Yesus. Betapa engkau sangat berharga sehingga engkau ditebus dengan darah Yesus. Bukankah saudara kalau membeli barang-barang mahal, maka engkau membuat dia di tempat yang berharga. Kalau emas, berlian, saudara buat di tempat yang paling bagus, di tempat yang aman, safety box. Saudara, engkau bukan dibeli dengan emas. Engkau tidak dibeli dengan benih yang fana. Tapi engkau dibeli dengan benih yang tidak fana. Engkau dibeli dengan darah Yesus. Oleh karena itu, saudara memiliki rasa syukur. Rasa syukurmu itulah yang kau bagikan dengan cara mengasihi sesamamu. Rasa syukur engkau ditebus oleh darah Yesus. Engkau ditebus dengan barang yang tidak fana. Engkau ditebus dengan salibnya. Engkau ditebus dengan nyawanya. Engkau menghargai penebusan itu dengan cara mengasihi sesamamu. Maka ingatlah dalam kitab Matius, kasihilah Tuhan Allahmu segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Ingat, engkau harus bisa mengasihi dirimu dulu, baru bisa mengasihi orang lain. Ya, jangan benci dirimu, jangan salahkan dirimu, jangan intimidasi dirimu. Meskipun dirimu selama 2022 banyak kesalahan, banyak kekurangan, jangan salahkan dirimu. Ampuni dirimu supaya engkau bisa mengampuni orang lain. Sayangi dirimu supaya engkau bisa menyayangi orang lain. Enggak mungkin kau bisa mengasihi orang lain kalau engkau tidak mengasihi dirimu. Tidak mungkin engkau sayang sama orang lain kalau engkau tidak sayang sama dirimu. Yang pertama 3 ciri daripada bagaimana membagi kasih Kristus. Yang pertama adalah dikatakan tulus ikhlas. Saya rindu saudara-saudara adalah orang-orang yang membagi dengan tulus ikhlas. Artinya tidak ada motivasi yang tersembunyi. Tidak ada agenda di balik pemberianmu. Pemberianmu hanya karena memberi saja. Pemberianmu karena engkau mengasihi. Orang bilang apa? Ada udang di balik batu. Ada peyek di balik pecal. Nah saudara, saya mau katakan, ya karena kalian begitu serius, saya senang. Tandanya saudara orang-orang yang ditebus dengan darah Yesus. Sangat serius, haleluya. Nah saudara, tulus ikhlas. Tidak ada agenda lain, tidak ada motivasi lain. Jangan seperti orang Farisi, munafik. Memberi tapi tidak tulus. Anak Tuhan itu tulus ikhlas. Katakan, saya tulus ikhlas. Bilang sebelahnya, jadilah pemberi tulus ikhlas. Oke. Contoh di Alkitab yang tulus ikhlas siapa? Yusuf ya. Yusuf memberikan kepada saudara-saudaranya makanan. Meskipun dia dijual. Meskipun dia disiksa, dianiaya, diperlakukan tidak baik, tidak adil. Hanya gara-gara kecemburuan abang-abangnya. Tapi Yusuf memberi mereka makan. Dia tulus. Orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati ketemu dengan orang yang dibegal. Diangkatnya, diantarnya ke tempat pengobatan, ditanggung jawabinya. Dia tulus ikhlas. Ada di Alkitab yang tidak tulus ikhlas. Ananias, Safira. Mereka menjual tanah, tapi tidak semua uangnya mereka kasih kepada Rasul Petrus. Enggak semua uangnya dikasih kepada pelayanan, kepada hamba, kepada pekabaran Injil. Mereka simpan sebagian. Mereka tidak tulus ikhlas. Akibatnya mati. Ananias mati. Safira pun mati. Orang yang tidak tulus ikhlas, persembahannya tidak berkenan kepada Tuhan. 3 ciri orang yang tidak tulus ikhlas. 1, mengungkit-ungkit apa yang diberi. Menceritakan kepada orang lain apa yang diberi. 2, mengatur orang karena dia sudah memberi. 3, sakit hati kalau dia tidak menerima setimpal dengan pemberiannya. Enggak dibalas setimpal dengan pemberiannya. 3 ciri ini ada enggak samamu?
Tanya sebelahnya, kau suka nggak menceritakan apa yang kau kasih? Tanya sebelahnya. Tanya sebelahnya, suka nggak kau menceritakan apa yang kau kasih? Tanya aja lah dulu. Diskusi kelompok. Siapa di antara saudara yang tenang, senang melihat orang yang menolongmu, kemudian pemberiannya itu diumumkannya di gereja ini? Itu pemain musik ini ya, itu jamnya itu aku yang beli itu. Sok-sok pakai jam dari aku itu. Aku kalau nggak aku itu nggak jadi orang. Senang nggak kira-kira dia diperlakukan seperti itu? Senang nggak dirimu orang yang memberi kepadamu mengungkit-ungkit, membangga-banggakan, menceritakan? Ini orang yang tidak tulus ikhlas. Pastikan dalam dirimu tidak ada mengungkit-ungkit apa yang kau beri. Di dunia ini banyak orang yang tidak tulus, mengingat-ingat, bahkan menceritakan, bahkan melebih-lebihkan. Yang dikasihnya sedikit, yang diceritakannya banyak. Ingat, hukum memberi. Apa yang kau beri, lupakan. Katakan sama-sama, udah berkali-kali saya praktekkan ya. Apa yang saya beri, praktek ya. Yang gak praktek berarti sudah lulus. Nah, apa yang saya beri, 1, 2 ya. Apa yang saya beri, saya lupakan. Tidak saya ceritakan. Tidak saya ungkit-ungkit. Karena saya memberi dengan tulus. Itulah saya. Amin. Wow. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Itulah dirimu. Engkau tidak mau mengungkit-ungkit apa yang kau beri kepada orang lain. Saudara, banyak di dunia ini memberi dengan tidak tulus. Bahkan dikatakan, kalau apa yang kau beri tadi, lupakan. Tapi apa yang kau terima, ingat. Amin. Apa yang kau terima, ingat. Dan katakan terima kasih. Dan kalau bisa engkau juga ikut memberi. Jadi engkau harus ingat, berapa kali kau ditraktir makan pangsit cahaya. Makan ayam penyet. Karena ada loh orang gak tahu diri. Kerjaannya suka ditraktir aja. Tapi soknya itulah. Makan kita habisin ya. Makan ya. Habis kebaktian ini hujan-hujan ini cocok kali makan bakso loh. Makan bakso situ. Gayanya itu. Pas giliran bayar pura-pura ke toilet. Lama keluar dari toilet. Ingat, anak Tuhan itu memberi bukan menerima. Katakan anak Tuhan itu pemberi bukan penerima. 1, 2 ya. Anak Tuhan itu pemberi, bukan penerima. Amin. Kalau engkau anak Tuhan Yesus, engkau bukan penerima. Apalagi pengemis. Amin. Jangan jadi pengemis. Makanlah. Kau kan happy birthday. Harusnya kau beli kado untuk dia. Bukan. Satu ruangan ini minta-minta untuk dia mentraktir kita. Stres. Cobalah bahagiakan orang yang happy birthday. Bilang sama dia, I give you little things. Simple. Happy birthday. Ya. Oke? Engkau juga cowok-cowok kalau engkau ngasih, cewek-cewek yang paling sering. Kalau engkau kasih kado ke si cowok, tulus. Setiap ulang tahunnya kau kasih kado. Bahkan masih belum tanggalnya pun bulannya aja udah tiba. Prakado. Ada prakado loh. Kayak prakata, ini prakado. Si cowoknya bingung, kan belum ulang tahunku. Dia bilang, ini prakado. Pas ulang tahunnya, ini kado untukmu. Lewat bulannya, pasca kado. Ada prakado, ada kado, ada pasca kado. Ternyata kau lakukan berulang-ulang di Natal, ulang tahunnya. Kau lakukan berulang-ulang dan cintamu ditolaknya. Maka dukun pun bertindak.
Karena si Robert itu gak tahu diri. Habis modalku tapi cintaku ditolak. Kadoku kau mau tapi cintaku kau tidak mau. Dukun bertindak. Saya mau katakan sama saudara, beri dengan tulus. Siapa di ruangan ini yang bisa merasakan pemberian orang tulus? Bisa gak merasakan? Enggak, di inside in your heart. Dalam hatimu gak kau rasakan. Waktu dia memberi, waktu dia mentraktir, ini tulus. Bisa gak kau rasakan? Bisa. Wajah-wajah tulus itu nampak kok. Ya kayak wajah-wajah kalian ini. Wajah-wajah tulus semua ini. Amin. Bukan bulus ya, tulus. Bulus itu ada maunya. Saudara tulus memberi, enak. Sehingga kalau engkau membuat perayaan ulang tahun kepada orang, jangan berharap aku pun dirayakan. Banyak lo kejadian. Aku capek merayakan ulang tahun semua satu sel grup iCare ini. Pas bagianku. Tak satu pun kalian ingat. iCare apa itu? iCare. Kalian diingat semua, aku tidak. Tidak tulus. Orang tulus itu gak sakit hati. Orang tulus itu tidak minta dibalas. Orang tulus itu tidak minta dihargai apa yang diberi. Ibu bapak tulus membesarkan anakmu. Jangan berpikir nanti, wah kau kubesarkan supaya kalau aku nanti tua kau pelihara. Kau jaga aku. Kemudian kau catat mulai dari air susu ibu sampai kepada susu kaleng, susu cap nona, susu denko, susu apapun. Semua susu kau tulis. Sampai dia besar nanti. Udah 2 miliar kau kubesarkan. Balikkan modalnya. Jangan tulus mengasihi. Amin. Besarkan anakmu tanpa ingin dibalas. Ayah ibu yang baik memberikan tanpa ingin dibalas. Karena dia ayah ibu yang tulus. Amin. Saudara, saya mengajak sama saudara, jadilah pribadi yang tulus memberi, tulus mengasihi, tulus menolong orang lain tanpa ada agenda yang tersembunyi. Karena Tuhan tidak melihat pemberianmu, tapi Tuhan melihat motivasimu memberi. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, Tuhan melihat hatimu. Apa yang menggerakkan saya khotbah? Apa yang menggerakkan saya memberi kepada istriku? Apa yang menggerakkan aku memberi kepada sesama? Apa yang menggerakkan aku menolong orang lain? Tuhan gak lihat pengorbananku, tapi Tuhan lebih lihat motivasi. Apa yang menggerakkanmu? Ingat, suara hatimu gak bisa membohongi. Wajahmu gak bisa membohonginya. Karena hatimu kalau benci, sebenarnya mimikmu gak bisa bohong. Kalau hatimu gak tulus, mimikmu gak bisa bohong. Karena hati kita itu Amsal 4 ayat 23 pusat kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi ketika hatimu tidak sedang baik, sebenarnya postur tubuhmu mengikuti hatimu ini. Kau pura-purakan baik pun itu hanya sebentar bertahan. Maka yang paling penting bereskan hatimu. Pastikan di hatimu gak ada benci dengan orang lain. Sehingga ketika engkau melihat orang lain dengan tulus, dengan kasih, dengan penuh kebersamaan, dengan penuh kasih Philadelphia, kasih persaudaraan, dengan kasih agape. Tapi kalau hatimu penuh dengan kebencian, sedikit aja ada hatimu gak enak sama orang, gerak tubuhmu itu gak enak. Karena hatimu ini akan menggerakkan tanganmu. Ya, karena hatimu ini akan menentukan bibirmu. Alkitab bilang, hati yang bersuka cita, wajahnya akan berseri-seri. Hati itulah pusat menggerakkannya. Sehingga kalau hatimu tulus, engkau tidak akan sakit hati. Ketika pemberianmu tidak dihargai. Pastikan engkau tidak suka mengungkit-ungkit apa yang kau beri kepada orang. Tidak mau mengatur orang lain setelah engkau beri. Karena ada orang setelah dikasih makan, rupanya supaya dia diajak untuk melakukan kejahatan. Untuk mengikuti maunya. Kadang-kadang kan begitu dalam satu organisasi. Supaya mauku dimaui, kasih makan dulu. Ada juga ini manusia-manusia yang gak sadar, dia sedang dijebak dengan orang-orang yang tidak tulus.
Dikasih makan, baik kali dia, makan. Yang gak tulus ini otaknya. Congok kawan ini ya, congok. Apalagi mau dikasih makan, kasih lagi makan ayam penyet. Kasih lagi geprek, kasih lagi ayam yang terlindas, entah apa ayam apa dikasih. Kasih lagi, pokoknya kasih aja semua sama dia, kenyang dia. Sehingga otaknya jadi bodoh. Apapun dibilang orang ini, itu bertahu kau ya, itu sok cantiknya itu. Katakan sesama perempuan, sok cantiknya. Padahal ini dengan dia sama orang yang diomongnya itu baik-baik aja. Tapi karena sudah dikasih makan dia terus, maka dia akan mengikuti apa yang kata orang yang memberi dia makan. Ingat, ketika engkau diajak orang traktir makan, rasakan aroma ketulusan. Kalau tulus, makan. Tapi kalau kau bulus, nggak peduli tulus tidak tulus, pokoknya makan. Kalau orang seperti ini tidak punya integritas, kalau tidak tulus, gak seberapa yang dikasih, tapi sudah diangkat-angkatnya, diungkit-ungkitnya, jangan dekati orang seperti itu. Karena dia akan menceritakan apa yang dibuatnya kepadamu. Ya. Dan jangan sakit hati kalau ada orang yang tidak membalas kebaikanmu. Jangan sakit hati, karena kau memberi tulus. Tulus kan tidak minta dibalas. Saya nggak minta balas dong. Engkau memberi karena engkau mengasihi. Aku memberi karena kasih Tuhan ada padaku. Kasih Tuhan ini kuberikan sama dia. Aku terima kasih Tuhan ini kau kasih. Kasih Tuhan itu apa? Tulus menerimaku apa adanya. Tulus tanpa minta dibalas, itu kasih Tuhan. Ingat, kasih Tuhan bukan dibilang begini 1 Yohanes 4 ayat 10. Definisi kasih bukan 1 Korintus pasal yang ke-13, 4, 5, 6, 7, 8. Itu yang sering kita dengar, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu menguasai diri. Itu gambaran kasih. Tapi definisi kasih 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, 1 Yohanes 4 ayat 10. Bukan manusia yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi manusia. Jadi kasih itu sebenarnya adalah definisinya Allah yang memberikan kasih kepada kita. Dan ayat yang ke-11 kalau bisa dibuka 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 dan ayat 11. Supaya saudara mengerti definisi kasih. Karena selama ini yang saudara tahu kan 1 Korintus pasal yang ke-13. 4, 5, 6, 7, 8. Pada ayat 13 iman, pengharapan dan kasih yang paling besar adalah kasih. Tidak, bukan itu definisi kasih di Alkitab. Itu gambaran kasih agape. Kan 4 kasih. Nah kasih yang dimasukkan adalah ayat 10. Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi. Pas ayatnya kan, inilah kasih itu titik 2. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Jadi jangan merasa engkau mengasihi Allah. Jangan merasa, oh aku mengasihi Allah, aku sayang sama Allah. Bukan itu kasih Allah yang sebenarnya. Karena ada orang merasa lebih rohani dibandingkan orang lain. Dia merasa aku lebih baik daripada orang lain. Aku lebih mengasihi Tuhan daripada orang lain. Aku lebih suci daripada dibandingkan orang lain. Prasose. Prasose tahu ya? Baper. Prasose itu angkatanku dulu waktu kami siantermen. Terbawa perasaan. Tapi dikatakan apa? Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Jadi perasaanmu yang telah mengasihi Allah, balikkan dengan kata, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Katakan Allah yang telah mengasihi saya. Amin. Dengan cara apa? Mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 11. Supaya mengerti, ini this is very important. Ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, kan Allah yang mengasihi saya. Allah yang sudah mengasihimu, betul? Katakan, saya sudah menerima kasih Allah. Begini kan di tanganmu, entah apa yang di tanganmu itu. Kayak palungan. Saya telah menerima kasih Allah. 1, 2 ya. Nah, kasih Allah inilah yang dikatakan haruslah kita juga saling mengasihi. Kau kasih. Kasih Allah itu. Sudah terima kemana lagi? Kasih.
Kasih sama sebelahmu, kasih. Ini kasih Allah. Kasih sama dia, kasih. Amin. Balik kan? Kasih. Jadi kalau engkau sudah terima, jangan tahan. Engkau terima berkat, kalau engkau mau diberkati lebih, kasih. Bayangkan kalau engkau tidak BAB. Makan terus. Sakit perutmu. Beberapa di antaramu kayaknya udah 2 hari gak BAB ini. Gelisah, panas, gak enak, betul gak? Udah musa angkat tangan, gak aku doakan. Kok tahu Pak Pendeta ini aku udah 2 hari tidak BAB. Tahulah wanita-wanita banyak malas minum. Kalau hanya tertahan di sini gak baik. Tapi engkau harus mengeluarkan. Demikian saluran parit juga harus mengalir. Kalau macet, demam berdarah. Betul? Saudara, kasih Allah itu gak boleh berhenti samamu. Apa yang dititipkan Tuhan samamu, kasih sama orang. Yang kedua, mengasihi dengan sungguh-sungguh dan segenap hati. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Artinya, segenap hati, kalau engkau sudah berniat memberi, jangan tunda-tunda. Siapa di sini yang pernah menunda-nunda apa yang mau diberi? Sudah berniat memang, udah dibeli kadonya. Udah dibungkus pun. Dilihat-lihatnya aja di meja. Udah lewat seminggu ulang tahun kawannya. Kapan aku kasih? Lewat 2 minggu. Nampak kali ini memang setengah hati. Orang setengah hati beginilah. Akhirnya udah lewat sebulan. Ya Tuhan udah lewat sebulan. Akhirnya kado itu ada lagi ulang tahun. Ganti nama. Ganti bungkus kasih ke orang yang lain. Karena kau menunda. Kalau engkau sungguh-sungguh dengan segenap hati kau tidak menunda-nunda. Bilang sebelahnya, jangan tunda-tunda apa yang mau kau kasih. Amin. Bilang sama dia, kalau engkau memang berniat mentraktirku habis ini, jangan tunda-tunda. Eksekusi, bilang sama dia. Aku gak marah kok, bilang. Pernahkah diantaramu menunda-nunda apa yang mau kau beri? Nampak setengah hati. Kalau orang sungguh-sungguh hatimu, aduh apalagi orang yang lagi jatuh cinta, lagi sedang begitu jantungnya gedebu. Kalau ketemu, kok kenapa jantung gini? Belum, padahal gak minum kopi, kok jantunganku kok cepat, dak dikduk ser. Nanti setelah engkau menikah, 3-5 tahun kau pegang pun tangannya, ser. Ada lagi, udah gak terasa apa-apa lagi. Matras, mati rasa. Nah, it's okay. Bagusnya pelihara rasa itu gak apa-apa ya. Karena cinta itu harus punya rasa. Tapi kalau engkau sudah sedang mengeker seseorang, kau akan berjuang dengan segenap hati. Bahkan engkau sengaja suruh seorang jam 12 kau bayar 300.000. Hanya pekerjaan ringan. Jam 12 lewat 1 detik. Ketuk pintu kamarnya. Dia kos di Rainbow Kos. Rainbow Kos itu kos-kosan kami di Jalan Rela. Kalau mau cari kos, nah itu Ibu Ratu kos. Nah saudara, ada 36 kamar. Kok promosi? Daripada tempat lain, lebih bagus tempat Pak Pendeta. Nah, intermezzo, tapi serius. Nah saudara, saya mau di tempat kos, kemudian yang sebelah kamarnya kau bilang, saya kasih kau 300.000, please. Memang aku gak kenal kau, tapi kau sebelah kamarnya. Karena kan laki-laki dilarang masuk di Rainbow Kos. Nah akhirnya jam 12 lewat 1 detik langsung tok. Karena dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Jam 12 lewat 1 detik. Langsung ada yang menitipkan kado untukmu. Kau buka lamhot. Wah. Makanya kau merasa lamhot hatimu itu. Kok terasa panas kayak kena balsem. Berarti kau tolak cintanya karena kepanasan.
Artinya dia dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau sungguh-sungguh segenap hati, engkau tidak memberikan makanan basi ke orang lain. Engkau memberikan makanan yang terbaik untukmu, kasih yang terbaik itu untuk orang. Bukankah sering orang di rumahnya udah mulai basi makanannya, pas jatuh kadaluarsa tanggal 18 Desember, dikasihnya lah tadi pagi, ini Eda untukmu. Kue tar, kue roti ganda, tapi expirednya hari ini. Belum lewat kok Eda hari ini, belum lewat. Udah kuciumnya, masih bagusnya aku rasa. Makan Eda lah ya. Karena kau takut sakit perut, biar orang lain sakit perut. Harusnya yang terbaik yang kau kasih. Memberikan kepada fakir miskin yang terbaik. Memberikan panti asuhan, jangan baju-baju lapuk. Yang benangnya pun udah mulai lepas-lepas. Baru kau paketkan dengan kado yang bagus. Jangan kau hina anak yatim piatu. Bapa di sorga, pembela mereka. Jangan, kasih yang terbaik. Yang terbaik, ingat, kita hidup seperti rumput. Pagi mekar, sore layu. Hari ini kau tertawa, besok belum tentu hidup. Jadi kalau kita masih hidup, ini adalah kesempatan untuk memberi. Mana tahu ini pemberianmu yang terakhir kepada orang lain. Yang ketiga, memberilah dengan mengucap syukur. Sebagai ucapan syukurmu, terima kasih engkau telah menebus aku dengan darahmu. Terima kasih kau berikan aku napas, kesempatan. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Aku mau gunakan kesempatan ini menolong orang yang susah. Ingat, orang yang susah kau jumpai itu tidak kebetulan. Orang yang butuh pertolonganmu itu tidak kebetulan. Tuhan sudah tahu supaya engkau menolong dia. Tidak kebetulan engkau menjumpai orang yang sedang jatuh. Jangan takut nanti jadi saksi. Jangan stupid. Don't stupid. Polisi nggak bodoh menangkapmu jadi saksi karena menolong dia. Saya berulang kali menolong orang jatuh. Saya bawa ke balai pengobatan. Saya kasih kartu dokter saya garansi, saya jamin biayanya tanggung jawab saya. Saya pulang khotbah nanti, saya balik lagi. Oh, rupanya dia hanya epilepsi. Dokter, is okay, nggak usah bayar. Sebentar kami tenangkan tadi, berbaring, udah balik lagi dia. Oh, okay, thank you. Tapi aku udah bertanggung jawab. Karena di depan mataku, lagi aku mau mobil. Orang banyak nonton, takut saksi. Polisi gak bodoh. Masa menangkap orang yang menolong? Polisi India aja bagus. Polisi Indonesia juga bagus. Pernah nonton film India kan? Pakai pentungan kan? Celana pendek itu. Mana bisa dia menangkap si Mitun Amitabh Bachchan. Hema Malili. Nehi babuje. Jahe kapiare. Gak mungkin lah. Masa kau takut nolong orang yang sudah tergeletak? Siapa di sini yang berani menolong orang yang tergeletak di jalan? Angkat tangan. Ya ampun. Kuserahkan kau sama Tuhan ya. Tuhan tahu hatimu. Dan polisi juga tahu bahwa engkau tidak menabrak dia. Betapa Tuhan memberikan perumpamaan orang Samaria yang baik hati itu. Masa sih kita lakukan? Saya sering khotbah itu. Kalau nggak kulakukan, cilaka saya. Berarti aku hanya omong doang. Hanya pintar teori. No way. Siapapun yang tergeletak, kalau itu berjumpa saya akan tolong semampu saya. Saudara mungkin nggak bisa menjamin pengobatan, nggak apa-apa. Paling tidak bawa dia ke tempat yang lebih baik. Paling tidak dia pegang kepalanya. Mana tahu dia agak sedikit mengalami agak sesak, tolong dia. Tuhan melihatmu. Dan aku percaya jerih payahmu tidak akan ada yang sia-sia. Jangan takut nanti ditangkap, itu pembodohan. Belum pernah saya tangkap gara-gara itu. Enggak sekali, enggak dua kali. Iyalah,
Karena memang khotbah saya. Berapa puluh kali saya khotbah sama dia yang baik hati. Masa gak melakukan? Saya gak sempurna. Tapi sebisa saya lakukan. Gak sekali dua kali juga. Saya menolong orang yang sesak napas sudah mau mati. Di Imelda. Apalagi masa-masa COVID yang kemarin yang berat. Ya puji Tuhan sekarang sudah kembali seperti normal. Kita doakan. Sudah lebih baik. Pada masa itu. Kayak mana ini Ri? Kayak mana ini Ri? Aku pun bukan juga terlalu berani mengunjungi dia ke ruangan isolasi itu. Saya bilang, sabar ya. Sabar, saya pantau kamu, saya pantau. Iya, sambil sesak. Iya, makasih Ri. Beda agama. Uang kami gak cukup Ri. Pikir dulu, jangan pikir dulu uang itu. Yang penting kau selamat. Hari kedua masih sesak. Hari ketiga. Karena pada waktu itu banyak di ruangan itu yang meninggal. Pada zaman itu kan kayak musim kematian. Hari ke-6 dia pulang. Dia langsung telepon saya, chat saya. Terima kasih banyak. Enggak hanya sendiri saya loh, saya bilang. Saya hanya mengkoordinir teman-teman. Memang saya mengkoordinir teman-teman SMA. Ayo siapa yang mau nolong dia, dia sekarat, selamat. Ada juga yang saya tolong, bang jangan pikirkan uangnya bang, dia meninggal. Paling tidak, makasih Ari, abang sesak, iya sabar ya, sabar. Tuhan pasti menolong abang. Jadi panggil Tuhan, bagianku kulakukan. Mana tahu pertolonganmu itu terakhir membawa dia ke sorga. Dikenangnya ketika di sorga. Ketika kau jumpa dia di sorga, dia akan peluk engkau. Memang aku meninggal dunia, tapi aku masih ingat pertolongan. Terima kasih, my brother, my sister. Oleh karena kemurahan Tuhan kita ada. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.